Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada video kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan materi IPA. Mari kita simak video berikut ini. Bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Pada pertemuan pertama untuk bab 3, tujuan pembelajaran yang dicapai yaitu mengklasifikasikan karakteristik materi dan menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Berikut merupakan bagan klasifikasi materi. Materi terbagi menjadi zat tunggal atau zat murni dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari heterogen dan homogen. Heterogen atau campuran heterogen terbagi menjadi koloid dan suspensi, sedangkan campuran homogen terdiri dari larutan. Materi. Apa itu materi? Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contoh dari materi yang pertama ada batu, ada kayu, air, dan padi juga termasuk dalam materi. Udara juga termasuk dalam materi. Materi atau zat, apabila dibedakan berdasarkan wujudnya, ada zat padat, ada zat cair, dan ada gas. Zat padat apabila berubah menjadi zat cair dinamakan dengan peleburan, sedangkan zat cair menjadi zat padat disebut dengan pembekuan. Zat cair menjadi zat gas disebut penguapan, dan zat gas menjadi zat cair disebut dengan pengembunan. Zat gas menjadi zat padat dinamakan pengkristalan, dan zat padat berubah menjadi zat gas dinamakan dengan penyubliman. Kita masuk pada zat murni, yang pertama yaitu unsur. Apa itu unsur? Unsur merupakan zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Unsur di alam dibagi menjadi dua, yaitu unsur logam, contohnya emas, besi, seng. Dan unsur non-logam, contohnya karbon, nitrogen, dan oksigen. Selanjutnya, unsur-unsur tersebut disusun dalam bentuk sistem periodik. Dalam sistem periodik ini, disimbolkan untuk yang berwarna biru merupakan unsur logam, dan yang berwarna kuning, unsur non-logam, dan yang berwarna coklat ini disebut dengan unsur semi logam. Berikut merupakan tabel perbedaan unsur logam dan non-logam. Logam berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa, dapat ditempa dan dapat diregangkan, merupakan konduktor listrik dan panas, sedangkan non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, dan non-logam juga termasuk non-konduktor, kecuali grafit. Di sini ada tabel unsur logam dan non-logam serta kegunaannya. Contohnya ada unsur natrium, simbolnya Na. Kegunaan secara umumnya, bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Ada strontium, simbolnya Sr. Senyawanya digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Kemudian ada magnesium, disimbolkan dengan Mg. Paduannya digunakan untuk bahan pesawat. Dan ada iodin dengan simbol I. Bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam beriodium dan fotografi. Selanjutnya ada senyawa. Nah,
Senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Yang termasuk dalam senyawa yaitu air. Air merupakan salah satu contoh dari senyawa yang memiliki rumus kimia H2O sehingga dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Ini merupakan molekul dari air. Selanjutnya ada campuran yang terbagi menjadi campuran heterogen dan campuran homogen. Apa sih itu campuran? Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh dari campuran heterogen yaitu campuran air dan pasir, dan campuran homogen yaitu larutan gula, larutan garam, dan sirup. Jika dilihat dari contoh campuran heterogen, itu ada campuran air dan pasir, di mana ketika kalian campurkan antara air dan pasir, nanti akan terlihat mana air dan mana pasir. Sedangkan pada campuran homogen ada larutan gula dan larutan garam dan juga ada sirup. Ketika kalian campurkan antara larutan gula, garam, sirup, nanti tidak akan terlihat antara pelarut dan gulanya. Di sini ada gambar dari campuran homogen. Di sini ada zat terlarut yang dicampurkan dengan pelarut, kemudian dilarutkan menghasilkan larutan. Partikel zat terlarut tidak dapat terlihat, sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Sehingga campuran homogen itu adalah campuran yang partikel zat terlarutnya tidak dapat terlihat. Ya, dan karena tidak dapat terlihat, dia juga tidak dapat membedakan dengan pelarutnya. Sedangkan yang campuran heterogen masih dapat terlihat pelarutnya dengan zat terlarutnya, yaitu pasir. Sehingga dari materi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dibedakan antara sifat unsur, senyawa, dan campuran. Unsur merupakan zat tunggal atau zat murni. Dia tidak dapat diuraikan dan terdiri atas satu jenis atom saja. Sedangkan senyawa, dia termasuk zat tunggal atau zat murni, tapi dia dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Sedangkan campuran merupakan campuran yang dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih. Dan perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Itu merupakan materi pada pertemuan pertama untuk bab 3. Selanjutnya, kalian silahkan kerjakan latihan soal berikut, kemudian hasil pengerjaan diupload ke Google Classroom dalam bentuk foto atau file Microsoft Word. Nah, tugas ini bertujuan untuk mengetahui apakah kalian sudah bisa membedakan antara unsur, senyawa, campuran dari berbagai jenis zat berikut ini. Ibu akhiri video pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi ketika penyampaian materi. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan dapat kalian pahami dan mengerti dengan baik. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan dikirimkan atau diupload ke Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.